mohon doanya saja, semoga nanti hasil akreditasinya lebih baik dari yang sebelumnya gitu ya. Kalau dirasa itu ngefek mahasiswa, memang ngefek sekali ya, karena dosennya dituntut menyelesaikan banyak sekali tugas administrasi dan segala macam, akhirnya berpengaruh ke perubahan jadwal beberapa mata kuliah atau bahkan semuanya ya. Apalagi ini sudah sangat mendekati proses kedatangan atau proses penilaian secara langsung. Jadi nanti ada tim penilai yang datang ke Prodi Teknologi Pangan Untirta untuk menilai seberapa seberapa siap prodi ini untuk meningkatkan kualitasnya, gitulah intinya ya. Nah, jadi mohon dimaklumi kalau memang banyak sekali pergantian jadwal, terus kemudian tiba-tiba dosennya memberikan tugas gitu ya, terus kemudian kelasnya jadi asinkron. Itu memang kita sedang banyak sekali persiapan untuk hal tersebut gitu ya. Oke, namun sebisa mungkin ya kita dosen-dosen berusaha tetap bisa melayani mahasiswa dengan baik ya, meskipun tidak seideal jika tidak persiapan akreditasi. Oke, baik. Kemarin sudah belajar tentang karakteristik fisik dan juga kimia daging. Minggu kemarin juga sudah tentang kualitas dan mutu daging, apa saja yang dipersiapkan, apa saja yang mempengaruhi kualitas dan mutu. Kemudian jenis-jenis daging ya. Jadi bukan hanya daging sapi, daging kambing, daging domba, daging kelinci, daging ayam, tapi memang ada jenis-jenisnya berdasarkan umur ya, berdasarkan umur maupun jenis kelamin dari hewannya ya. Oke, pekan ini kita akan masuk ke pengolahan ya. Kalau anak teknologi pangan harus belajar ini ya. Meskipun kalian mungkin udah dapet ya di apa kira-kira pengolahan dan pengawetan daging. Di mata kuliah apa? Ada nggak? Hmm, apa teknik proses pangan mungkin atau teknologi atau apa ya? Saya tidak hafal itu. Oke, kalau memang sudah dapat, kita ulang lagi agar lebih paham ya, agar lebih ingat, kita flashback lagi apa yang sudah didapat. Kalau memang belum, ya alhamdulillah ini merupakan pengetahuan baru bagi kita semua ya. Oke, nah pengolahan dan pengawetan daging. Nah, karena daging itu sesuatu ya atau barang, bahan pangan ya, bahan pangan yang tinggi kandungan protein yang merupakan salah satu sumber protein ya, di mana sumber protein yang tinggi itu pasti menyebabkan bahan tersebut itu mudah busuk ya atau mudah rusak ya, perishable. Nah, sehingga perlu adanya pengolahan ya untuk apa tujuannya? Untuk menjaga. Namanya pengolahan tuh nggak ada yang meningkatkan ya teman-teman. Biasanya kalau mengolah itu secara umum itu menurunkan kualitas. Ya, kenapa? Karena pasti ada yang hilang gitu. Dijemur, dipanaskan, di oven, atau dimasak, direbus, kukus, goreng, pasti ada yang turun. Tapi dengan diolah, orang jadi suka makannya. Ya, kalau nggak diolah sama sekali ya siapa gitu kan yang mau makan. Terus kemudian resiko kontaminasi. Nah, ini pengolahan ini secara umum itu dilakukan sebagian besar tidak untuk meningkatkan kualitas. Ya, karena setiap tahapan pengolahan pasti ada nutrien yang turun. Ya, kecuali ada tambahan. Ya, contoh, oh daging atau bahan pangan A itu kurang vitamin C, ayo kita olah dengan meningkatkan vitamin C dengan cara penambahan vitamin C. Nah, itu beda lagi ya. Nah, pengolahan itu biasanya melibatkan bahan utamanya apa. Nah, itu biasanya ada penurunan ya. Contohnya aja daging segar atau daging aja ya tanpa ada campuran apapun. Kalau 1 kilo utuh, kalian bisa nggak memakan gitu ya tanpa variasi apapun. Nah, itu pasti orang akan apa ya, enak ya, jenuh gitu mengkonsumsinya. Tapi kalau 1 kilo itu dibagi-bagi, oh 250-nya jadi bakso, 250-nya jadi dendeng, 250 gramnya jadi rawon, 250 gramnya jadi daging asap.
itu kita bisa gitu ya memakan 1 kilo itu ya untuk meal prep atau persiapan makanan dalam jangka waktu 2 minggu. Tapi kalau nggak diapa-apain atau monoton ya, dagingnya cuma dikukus katakanlah nggak dikasih apa-apa, nah, orang nggak mau tuh. Ya, makanya pengolahan itu biasanya memang menurunkan menurunkan kualitas ya karena tadi dari daging 250 gram untuk menjadi bakso dia kan bercampur dengan apa? Dengan terigu ya kemudian dengan rempah-rempah ya. Bisa jadi 250 gram daging ini jadi adonannya 1 kilo. Jadi 750 gramnya itu tepung gitu ya. Berarti kan secara tidak langsung persentase proteinnya akan turun gitu ya dibandingkan kita murni makan 1 kilogram daging gitu ya. Jadi pengolahan ini penting tadi untuk memvariasikan ya menu-menu yang akan dijual yang akan diterima oleh konsumen. Kemudian pengawetan karena bersifat mudah rusak ya maka masa simpan atau pengujian masa simpan dari daging ini juga banyak orang yang meneliti ya. Diharapkan daging-daging yang biasanya banyak di Idul Kurban ya, itu bisa bisa tahan atau apapun itu ininya bisa lama gitu ya. Oke, Diva. Ya, yang lagi perjalanan sambil pakai headset boleh ya, hati-hati. Tapi yang penting, apalagi hujan, konsentrasi. Saya tahulah ini jam-jam kalian pulang ya. Oke, kemudian lanjut, nah, warna daging ya. Warna daging dipengaruhi oleh berbagai faktor ya. Sama-sama daging ayam. Oh, itu kok ada yang agak pink ya. Oh, ini kok putih banget ya, pucet. Sama-sama daging sapi kok merahan yang itu ya, yang ini hitam. Nah, itu. Nah, ini dipengaruhi oleh umur ya. Biasanya semakin tua umur ternaknya, semakin tua umur hewan yang akan disembelih itu dagingnya semakin warnanya tidak cerah ya. Kemudian bangsa ternak. Nah, ini beragam ya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu dagingnya warnanya seperti apa. Kemudian jenis kelamin ya. Nah, ini beda nih kalau ternaknya itu betina sama yang jantan. Nah, ini kalau kalian mengamati ya nanti ya, kalau udah di pasar kan udah nggak bisa membedakan ya. Tapi kalau menyembelih sendiri atau menyaksikan penyembelihan, ini yang jantan, ini yang betina, maka itu bisa terlihat warnanya ya. Ada perbedaan warna di situ. Kemudian tingkat aktivitas ya, biasanya yang aktivitasnya lebih banyak ya ternaknya sering jalan-jalan seperti yang sudah saya ceritakan ya ayam pedaging ya yang biasanya dipotong warna putih itu ya bukan ayam kampung yang dijual di pasar-pasar pinggir jalan itu kan ayam broiler ya ayam pedaging yang memang disembelih itu sekitar umur 4 minggu sampai sebulan lah ya itu dagingnya nggak sejuicy atau nggak sealot daging ayam kampung ya. Tapi kalau ayam kampung apa namanya itu karena ayamnya lari-larian ya harus mencari makan sendiri itu tiap hari maka teksturnya itu lebih eh, kenyal gitu ya. Lebih kenyal, lebih alot-alot atau dalam proses masaknya pasti lebih lama dibandingkan dengan ayam broiler ya. Kemudian tipe otot. Nah, ini kemarin sudah ada pembagian-pembagian ya. Pasti otot di paha, otot di sayap, ya otot di dada itu mempengaruhi warna daging ya. Tadi berkaitan juga dengan aktivitas ya. Apakah otot-otot di paha itu melakukan aktivitas lebih banyak atau tidak daripada otot-otot yang di yang lain gitu ya di bagian lain. Oke, faktor-faktor tersebut terutama mempengaruhi konsentrasi pigmen daging ya, pigmen-pigmen yang memberikan warna. Nah, itu ya. Oke. Kemudian warna daging umumnya semakin tua, umur ternak, konsentrasi mioglobin semakin meningkat ya. Bangsa sapi memiliki warna daging lebih merah dibandingkan lebih daging merah lebih cerah dibandingkan dengan kerbau. Ya, karena kerbau umumnya adalah ternak kerja yang baru disembelih setelah tua ya. Ini tadi yang saya bicarakan ya. Semakin tua umur, apalagi disembelihnya itu ketika tua dan ketika udah nggak mampu kerja, ya itu udah double banget. Pasti dagingnya udah hitam gitu ya, atau nggak secerah
sapi-sapi yang memang dimanja, ya, dimanja dalam arti makannya nggak perlu nyari, ya, kemudian sudah disediakan, gitu. Ini ada suara berisik nggak dari saya? Atau jelas suara saya? Jelas, Ibu. Jelas ya, karena ada orang potong keramik di tetangga sebelah ya. Oke. Berdasarkan jenis kelamin, ya, ini daging dari ternak jantan memiliki warna merah yang lebih gelap dibandingkan dengan ternak yang betina, ya. Yang berhubungan dengan tingkat aktivitas, yaitu ternak jantan lebih aktif dibandingkan ternak betina, ya. Jadi memang eh, biasanya memang terkait dengan aktivitas ya. Kalau diibaratkan manusia lah ya, ibu-ibu eh, mungkin lebih tidak kuat gitu masa ototnya gitu ya dibandingkan dengan bapak-bapak gitu. Bapak-bapak bisa punya apa, otot-otot gitu ya di perut, di lengan gitu. Tapi ibu-ibu jarang kan yang bisa seperti itu. Ya gitulah ya. Oke, kemudian ini adalah beberapa produk olahan daging yang sering kita temui. Iya, kalian juga sudah belajar sepertinya bagaimana cara mengolah bakso, dendeng, abon, nugget ya atau burger, kemudian sosis, daging asap ya. Bakso berbentuk bulatan atau bentuk lainnya yang diperoleh dari campuran daging tidak kurang dari 50% ya. Harusnya memang tidak kurang dari 50%, namanya olahan daging ya. Kalau dagingnya kurang dari 50%, ya berarti olahan tepung gitu ya, bukan olahan daging gitu ya. Jadi eh, penjual-penjual bakso harusnya memperhatikan ini. Namun tidak bisa dipungkiri kalau penjual bakso itu menginginkan ya keuntungan yang besar ya dengan mencampur daging sapi dengan daging ayam atau daging yang lebih murah ya pastinya ya nggak semuanya full daging sapi gitu. Kemudian ditambah penyedap-penyedap rasa ya yang rasa daging gitu. Jadi dagingnya dikit aja udah kayak kerasa dagingnya banyak yaitu diakibatkan karena ada tambahan-tambahan bumbu-bumbu perasa tadi. Oke, dagingnya tidak kurang dari 50% dan pati atau serealia dengan atau tanpa bahan tambahan makanan yang diizinkan ya. Oke, jadi kalau biasanya bakso untuk anak-anak khusus ya itu di saya juga pernah buat untuk anak-anak itu ya memang murni tanpa tanpa tepung aja daging itu bisa dibuat bakso dan itu full full daging gitu. Tapi kalau penjual dengan apa prospek bisnis ya ya pasti untungnya sangat sedikit gitu. Atau kalau enggak ya baksonya harganya mahal kemudian yang beli jadi sedikit ya karena mahal tadi gitu ya. Makanya kalau ada orang yang jual apa makanan khusus anak-anak ya, apalagi yang sedang dalam fase MPASI, itu kenapa sih kok makanannya mahal-mahal gitu ya? Nah, karena memang bahan-bahan tambahan seperti tepung, kemudian yang lain-lain nggak perlu-perlu itu, ya itu ditiadakan gitu. Jadi banyak yang mengandung bahan aslinya sehingga dia mahal. Namun ya beberapa oknum pernah saya lihat ya di apa marketplace di Shopee, di Tokopedia atau di Instagram itu orang jualan makanan bayi itu ternyata hanya ya dia klaimnya overklaim gitu. Padahal ketika dikulik lebih dalam, oh ternyata dia masih loh masih pakai tepung terigu gitu ya, masih pakai ini, masih pakai itu gitu. Padahal dia promosinya tidak sebaik yang apa promosinya itu baik-baik gitu. Tapi yang realita produknya itu tidak sebaik yang dipromosikan gitu ya. Kemudian dendeng ya dendeng ini biasanya legit, tipis, kering ya. Itu biasanya pakai kecap atau pakai gula ya untuk pengawetnya. Nah, bakso ini biasanya dibulet-bulet kemudian direbus. Kalau sudah biasanya masuk freezer ya. Ini bisa jadi frozen ya, frozen stock.
Kalau dendeng biasanya dia di suhu ruang saja tahan ya karena pengawetnya atau bahan tambahan yang ditambahkan untuk pengawet itu gula biasanya sangat manis dendeng. Ada yang pakai taburan wijen ya atau ada yang pakai kelapa ya parutan kelapa dikeringkan itu untuk taburannya itu sudah bermacam-macam sekarang dendeng. Kalau dulu zaman saya SD ya itu sekitar tahun berapa ya 2000 lah ya 2000 berapa itu orang jual dendeng itu lembaran biasanya lembaran atau bulat ya bulatan gitu dan itu nggak masih belum ada rasa-rasa kalau sekarang dendeng itu udah macam-macam ya ada yang dendeng balado ya ada yang dendeng eh, apa namanya wijen, dendeng kelapa, kemudian apa bahkan ada yang ada peteknya, peteknya kering juga gitu, dilapisi kecap-kecap dan juga gula-gula ya sehingga peteknya juga tahan lama. Kemudian abon ya sudah tidak asing lagi abon ya berbentuk serabut ya yang punya cita rasa yang khas. Kemudian nugget. Nugget ini juga salah satu olahan daging yang cukup familiar ya di keluarga kita. Apalagi kalau ibu-ibu yang sibuk gitu ya, hari Minggu atau tiap awal bulan stok nugget gitu untuk makanan anak-anaknya. Cuman ya teman-teman, meskipun meskipun kalian itu dari teknologi pangan, saya sangat minta tolong untuk aware terhadap makanan kalian ya. Kalian kan belajar bahan tambahan pangan, kemudian apa halal ya, kemudian juga mungkin peraturan-peraturan dan segala macam itu eh, berapa maksimalnya, berapa minimalnya dan segala macam ya. Nah, ini makanan yang baik adalah makanan yang tidak banyak melalui proses olahan ya sealami mungkin ya kalaupun butuh diolah itu untuk higienitas bukan untuk tujuan-tujuan lain untuk meningkatkan cita rasa lah apa penyedap itu tolong meskipun kalian anak teknologi pangan ya tapi jangan hanya melihat oh ini loh nggak apa-apa di peraturan BPOM itu garam itu maksimal sekian ini masih sekian kok nggak apa-apa gitu tapi kan nggak semuanya yang kalian makan itu punya label. Contoh, kalian makan cimol di abang-abang sebelah gerbang Pakupatan, ya. Kemudian kalian makan es doger, ya segala macam yang kalian nggak tahu komposisi atau takarannya itu seberapa banyak. Dan itu yang saya takutkan ya dari anak-anak teknologi pangan karena mereka sudah belajar apa namanya peraturan-peraturan itu dan batasan-batasan itu ya dan itu memang bidang kalian ya sehingga kalian menyepelekan atau menganggap "Ah, aman ini oh aman gitu kan apalagi yang udah ada PT-nya udah ada industri besarnya gitu ya ini kan industri besar gitu kalau industri itu sudah menerapkan CPPOB, HACCP, segala macam lah kalian lebih tahu ya itu ya nah itu eh, padahal ya, kalau berbicara realita ya, mereka tetap orientasinya bisnis, gitu ya. Bisa jadi kalau memang sangat kepepet, semua itu akan dilanggar dan tidak akan diberitahukan kepada konsumen, gitu ya, teman-teman. Jadi ini juga yang saya lihat di sosial media ya, Instagram, anak-anak Tekpang mulai menyuarakan gitu, menyuarakan makanan-makanan kemasan itu nggak apa-apa dimakan gitu ya nggak apa-apa memang nggak apa-apa gitu ya karena dia udah lolos BPOM segala macam ya ada halalnya ada BPOM-nya ada pengawasannya dari industri tapi jangan dijadikan itu pembenaran gitu ya karena kita hidup di zaman yang mungkin atau di masa yang sudah berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Polusi sudah tidak bisa terkendali ya, kemudian tuntutan tugas, tuntutan kehidupan mungkin ya gaya hidup juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Kalau kita sering makan makanan yang mengandung banyak bahan tambahan ya, terutama yang sebenarnya itu tidak perlu ya, hanya untuk memanjakan lidah. Nah, itu saya khawatir nanti ya ke depannya banyak sekali penyakit-penyakit
yang seharusnya itu diderita oleh orang tua tapi sudah banyak kejadian di anak-anak muda umur 20-30-an ya. Jadi meskipun kalian paham tentang cara pengolahan, kemudian bahan-bahan tambahan yang dimasukkan ke dalam eh, pangan-pangan tersebut ya, tolong itu juga diperhatikan sisi kesehatannya. Kalian jangan hanya mempertimbangkan oh ini aman gitu. Tapi kan kalian nggak ngitung gitu ya. Di luar itu kalian sudah memakan atau memasukkan berapa gram bahan-bahan tambahan pangan itu ke dalam tubuh kalian selama ini gitu ya. Oke. Kemudian sosis ya sama sosis, nugget dan apapun yang diolah dengan cara atau dengan tahapan yang begitu banyak ya dengan campuran yang begitu banyak pasti akan merubah dari bentuk aslinya. Dan itu ya kalau saya mau jujur ya gitu ya pasti itu merubah merubah banyak komposisi dari bahan pangan tersebut gitu ya. Oke, ini sekedar untuk pengetahuan. Bu, kalau sama sosisnya bikin sendiri gimana kalau di rumah? Ya silahkan kalau bikin sendiri di rumah ya nggak apa-apa, beli juga nggak apa-apa. Tapi ya tadi perhatikan gitu ya, diperhatikan. Tubuhnya ini sudah menerima paparan banyak BTP seberapa banyak gitu ya. Jangan dirasa, oh aman, 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 aman dikonsumsi terus sekian tahun. Sama kayak mie. Mie juga aman kalau dikonsumsinya setahun sekali, katakanlah gitu. Oh nyaman ini kalian konsumsi sehari sekali, berlangsung selama 3 tahun katakanlah. Ya radang ini ya saluran pencernaannya ya. Oke, kemudian daging asap ya. Daging asap ini smoked beef ya, daging-daging asap yang biasanya di sei sapi gitu ya, sei sapi itu. Terus kemudian ini tahu lah ya prinsip pembuatan bakso ya, dagingnya digiling, kemudian adonan, dia apa dibuat adonan, kemudian dicetak baksonya ya ada yang pakai tangan, ada yang pakai plastik dipotong-potong, ada yang dibentuk macam-macam. Nah, oke, kemudian pada proses penggilingan daging harus diperhatikan kenaikan suhu akibat panas saat proses penggilingan. Karena suhu yang diperlukan untuk mempertahankan stabilitas emulsi itu kurang dari 20 derajat Celcius. Tapi biasanya kalau di sini sih nggak sampai panas ya penggilingannya. Kemudian pemasakan bakso setelah dicetak dilakukan dengan cara perebusan dalam air mendidih atau dapat juga dikukus ya. Sebenarnya bisa dikukus juga, cuman kalau dikukus itu resikonya biasanya nempel. Saya pernah tuh bakso bikin bakso ya dikukus nggak di males males bikin kayak gini-gini di air gitu. Udah saya taruh tuh di loyang kan, bukan di loyang di wadah lah di wadah tuh saya kukus. Resikonya nempel-nempel sih. Meskipun udah dilapisin minyak ya, dia tetap nempel-nempel resikonya kalau dikukus. Kemudian dendeng, bahan baku dendeng bisa berasal dari berbagai bagian daging. Dendeng yang disayat tentunya harus dipilih dari bagian daging yang cukup lebar potongannya. Kalau bikin dendeng ayam ya, tapi jarang ya dendeng ayam, biasanya dendeng sapi. Jangan ngambil tulang-tulang yang ada di apa? Di mana? Di lengan ya bukan di lengan sorry sorry di kaki maksudnya lengan kakinya si sapi ya karena di situ biasanya kecil, ambil di bagian perut di dada itu besar ya kalau mau bikin dendeng ayam ya, kalau memang kalian mau berinovasi yang jangan ngambil di bagian sayap karena sayap itu nggak bisa dipotong lebar gitu kan, dendeng biasanya lembaran ya tadi saya bilang lembaran 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 dijadikan satu gitu ya. Jadi satu lembar terus ditumpuk dikit gini, untuk lembaran berikutnya ditumpuk dikit lagi nih gitu ya. Sehingga hasilnya cukup baik. Sedangkan dendeng yang digiling dapat diambil dari bagian daging sisa sayatan asalkan dibuang bagian lemaknya. Ya, kenapa lemaknya perlu dibuang? Karena lemak itu kan apa ya? Kalau dimasak dia kan mudah susut terus kemudian kalau mau disatukan ya atau di apa ya dibuat dendeng lah yang tipis-tipis kayak gitu dia sangat mengganggu gitu nggak bisa selengket kalau dia full daging atau full serat ya full serat daging itu mengganggu proses pembentukan dendeng ya.
Kemudian hal ini sangat penting karena kadar lemak daging akan menentukan kadar lemak dendeng yang dihasilkan yang akan mempengaruhi masa simpan produk ya. Kan dendeng tadi sudah saya bilang kalau dia biasanya kan sangat manis ya. Terus kemudian pakai gula, pakai segala macam. Nah, ini pengawetnya itu. Kalau lemaknya terlalu tinggi, selain tekstur dendengnya ini nggak bagus ya atau terganggu lah, ada di antara serat-serat daging itu nggak enak ya kalau makan. Nah, ini juga cepat tengik jadinya si dendengnya ya. Dari segi rasa sih nggak apa-apa ya, biasanya tetap tetap manis. Tapi ketika dimakan kalau baunya tengik kan orang juga bertanya-tanya. Oke. Kemudian kadar lemak dendeng yang tinggi dapat mempercepat proses ketengikan. Proses pengeringan dendeng dapat dilakukan dengan sinar matahari atau oven ya, suhunya 60 derajat Celcius dengan hasil yang tidak berbeda dengan matahari tadi ya. Namun akan menambah biaya. Ya, biasanya sekarang udah pakai oven ya untuk apa, menghemat tempat ya. Kalau matahari kan butuh tempat yang luas untuk menjemur ya. Kemudian abon. Abon dapat dibuat dari daging sapi, ayam, kambing, domba, itik, entok, ya, bahkan ikan, ya, yang merupakan sumber protein hewani, ya. Agar diperoleh produk abon yang dengan mutu baik, ya, maka harus dipilih daging yang seratnya cukup panjang dan lemaknya sedikit, ya. Seratnya cukup panjang, jadi biar bertekstur, ya. Kalau seratnya terlalu pendek, dibikin abon, hancur, jadinya bubur nanti, ya. Makanya seratnya cukup panjang agar proses pembuatan abon yang sampai kering itu ya itu masih bisa menghasilkan tekstur. Kalau seratnya terlalu pendek itu bisa jadi hilang, gosong atau bahkan dia jadi bubur gitu, nggak jadi bertekstur ya, jelek jadinya nanti. Kemudian lemaknya juga sedikit ya karena kita mau bikin abon itu sekering mungkin. Nah, lemak ini mengganggu ya kalau ada lemaknya pasti dia lengket-lengket gitu ya. Kayak misalnya pada bagian paha, ya. Namun tidak menutup kemungkinan abon dibuat dari daging bagian lain dengan hasil yang berbeda. Nah, ini butuh penelitian ya. Ada beberapa artikel juga kualitas daging atau kualitas abon dari bagian daging yang berbeda gitu. Ada yang bagian dada, sayap, ya kemudian lengan, apa itu ada penelitiannya ya. Kadar lemak abon yang tinggi akan memperpendek masa simpan. Tadi berkaitan dengan tengik sebenarnya ya teman-teman. Kalau udah tengik kan orang kayak mau makan nih bertanya-tanya tadi yang sudah saya bilang. Ini masih fresh nggak sih? Perasaan masih lama expirednya gitu. Tapi kok udah tengik. Nah itu karena lemaknya ada yang nyangkut ya. Ada atau nggak bersih tadi ngebersihin lemaknya. Kemudian nugget atau burger ya dan burger dikonsumsi langsung ini biasanya untuk lauk anak-anak ya dapat digoreng. Saya pernah beli nugget lele. Nugget lele itu di penjual itu ada yang nugget original sama nugget crispy ya. Terus kemudian saya tanya, ini bedanya apa, Bu? Kalau nugget original itu bisa digoreng atau dikukus, katanya gitu. Kalau nugget crispy harus digoreng. Terus saya tanya, emang kalau nugget crispy nggak bisa dikukus? Gitu. Bisanya mah bisa Bu, tapi nanti itu si tepung rotinya itu nanti akan copot gitu, copot dari adonan nuggetnya yang kotaknya itu. Terus kemudian dia jadi kayak aci gitu. Oh iya, ya udah deh saya coba beli. Saya belilah ya. Terus kemudian nugget lele crispy tadi itu saya kukus. Ya benar, gitu. Jadi si daging atau cetakan nugget lelenya itu terlepas gitu dari coating atau lapisan luarnya crispy-nya tadi itu ya. Jadi memang bagi anak-anak yang suka kriuk-kriuk, nah itu mungkin menambah cita rasa ya. Akhirnya makannya jadi banyak ya. Namun tetap perlu diperhatikan kriuk-kriuk, gurih-gurih itu mungkin bisa meningkatkan nafsu makan anak atau nafsu makan kita deh orang dewasa ya. Tapi apakah gizinya seimbang? Apakah gizinya juga mencukupi? Jangan-jangan kalorinya saja yang tinggi namun gizinya tidak seimbang gitu. Ya, itu yang penting untuk kalian juga pertimbangan sebagai anak teknologi pangan ya. Oke.
Oke, nugget bisa dikonsumsi, sedangkan burger biasanya disajikan dengan sandwich, yaitu diletakkan di antara tangkup roti atau digoreng ya. Kalau nama sekarang kan patty ya, yang di tengah-tengahnya itu. Nah, itu lebih spesifik lagi patty. Sebenarnya patty itu juga bisa dimakan langsung ya. Pembuatan nugget ya, formulasi adonan, penggilingan, penambahan bahan tambahan, pencetakan, bebas mau dicetak seperti apa. Kemudian di coating tadi ya, ini yang saya bilang. Kemudian penggorengan, pembekuan, dan juga pengemasan ya. Biasanya memang juga digunakan sebagai frozen stock ya, stock food. Oke, ini coating terdiri dari 3 tahapan ya. Pelumuran nugget dengan bahan coating kering, butter, yaitu pelumuran nugget dengan bahan coating yang telah dicampur dengan air, breading yaitu pelumuran dengan tepung roti. Jadi memang ada lapis-lapisan tertentu gitu ya, beberapa lapis. Nah, ini lapisan ini juga sangat menentukan kelengketan coatingnya dengan bahan nuggetnya. Itu itu juga menentukan ya. Si bahan nugget ini kalau terlalu moist, kalau terlalu basah, itu juga bisa bikin coatingannya ini mudah lepas gitu kalau digoreng ya. Ini butuh trial and error yang banyak kalau kalian mau bikin penelitian tentang nugget ya, atau memformulasi nugget gitu ya. Nah, kalau kalian lihat nugget-nugget yang beredar ya, nugget apa Fiesta, kemudian apalagi ya, saya nggak begitu hafal. Itu kan dia bisa cantik gitu ya, nggak ada tuh yang merotol-merotol tuh nggak ada gitu ya. Karena memang selain ya udah industri besar, R&D-nya jalan ya, mereka juga pakai bahan-bahan yang tidak mudah diakses atau dibeli oleh orang umum gitu, oleh masyarakat luar gitu. Tuh yang formula rahasia lah ya, bahan-bahan rahasia yang ditambahkan ke apa, ke formulasi mereka gitu, sehingga nugget mereka bisa cantik, bisa nggak merotol-merotol, bisa bagus ya. Oke, coating pada nugget berfungsi sebagai pelindung zat-zat gizi dari kontak langsung dengan minyak selama proses penggorengan, mengurangi susut masak, mencegah kehilangan juiceness selama pengolahan, dan meningkatkan nilai gizi produk. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kadang kan coatingnya ini sudah gosong gitu ya, atau sudah sangat warna coklat, tapi dalamnya masih belum mateng. Nah, itulah pentingnya untuk ngukus dulu sampai mateng gitu ya, sehingga kita nggak khawatir nih gorengnya nggak terlalu lama gitu ya. Karena mereka kan tepung roti, tepung apa yang crumble crumble itu, dia digoreng dikit itu warnanya udah kecoklatan ya. Kalau agak lama bisa terlalu coklat atau bahkan gosong ya. Oke, berbeda dengan nugget, burger diolah tanpa mulai proses coating ya. Patty itu biasanya kalau bikin adonan ya udah langsung di pan gitu atau langsung dipanggang gitu ya. Kalian lihat SpongeBob ya, itu patty-patty itu ya, itu bisa langsung di pan ya, langsung dipenyet aja. Biasanya kalau bentukannya memang dari awal pipih ya pipih, tapi ada juga yang ibu-ibu ya. Saya juga pernah nyimpen itu dalam bulat-bulat gitu. Nanti kalau mau di pan atau mau dipanggang itu dipencet, dibolak-balik, dipencet, dibolak-balik gitu ya. Oke. Kemudian penggorengan nugget dapat dilakukan dengan 1 tahapan, yaitu penggorengan langsung, pematangan, atau 2 tahapan, yaitu penggorengan awal pre-frying, dan dilanjutkan dengan pematangan. Nah, ini biasanya untuk yang crumble-nya itu lebih besar. Nah, jadi digoreng awal setengah mateng, kemudian dia udah agak-agak nggak terlalu panas nih. Nah, ini pindah pindah wajan untuk digoreng lagi. Nah, itu biasanya yang crunchy-nya atau bubble, bukan bubble ya. Apa crumble-crumble-nya itu besar-besar. Nah, ini cocok ya. Tapi kalau kalau yang crumble-nya atau tepungnya itu nggak terlalu kriuk-kriuk ya, atau bulat-bulat gimana-gimana gitu, itu sekali aja cukup. Kan ada ya, sepertinya saya lihat di supermarket itu nugget yang apa, bulir-bulirnya tebel-tebel kayak sejagung-jagung kecil-kecil gitu. Oke ya.
Kemudian ini dengan suhu yang berbeda ya. Suhu penggorengan awal sekitar 180 derajat sampai 198 derajat Celcius selama 30 sampai 45 detik ya sebentar saja. Sedangkan suhu pematangan adalah 160 sampai 180 derajat Celcius selama 10 sampai 15 menit. Penggorengan awal berfungsi untuk melekatkan bahan coating ya dan menghindari produk matang sebagian. Pematangan berfungsi untuk mematangkan nugget secara keseluruhan ya. Oke, kemudian daging asap. Pengasapan biasanya dilakukan dengan menggunakan kayu keras atau bahan lain yang mengandung selulosa dan lignin, contohnya serbuk kayu, sekam, sabut kelapa, tongkol jagung, dan sebagainya. Ya, pengasapan ini bukan dibakar ya, bukan dibakar, tapi memang diasap gitu. Si apinya dengan si dagingnya ini agak jauh. Kalau di sate kan ini bara api ya satenya di sini ya. Kalau daging asap itu memang masaknya pakai asapnya doang gitu. Bandeng asap ya. Kalau di apa namanya? Di Banten banyak bandeng asap. Itu jadi apinya di tengah, kemudian bandengnya nih ngelilingin gitu. Ya ada pagar-pagar gitu ya, sate bandeng asap. Nah, itu eh, dinamakan sate itu karena cuma ditusuk padahal bukan bukan langsung terkena bara api ya. Jadi memang masaknya itu pakai asap ya. Bahan-bahan sumber asap ini mengandung banyak pengawet kimia ya, formaldehid, asetaldehid, asam format, asam asetat, asam butirat, fenol, kresol, alkohol, keton, dan lain-lain. Zat ini merupakan bakteriostatik ya atau penghambat pertumbuhan bakteri ya. Oke, kalau kalian mau lebih jelasnya bisa tuh di apa kayak jelajah Nusantara, kemudian jejak si gundul gitu ya. Nah, itu ada tuh pembuatan daging-daging asap ya atau ikan-ikan asap. Tuh lebih jelasnya silakan ditonton ya. Oke, pengasapan daging dilakukan di suhu sekitar 54 sampai 60 derajat Celcius tergantung pada jenis dagingnya. Pengasapan pada suhu 60 derajat Celcius juga dapat menghambat reaksi enzimatik yang tidak diinginkan ya. Pada pengasapan panas ya sumber panas diletakkan di dekat atau di lemari asap. Ya, ini jadi nggak langsung bersentuhan karena memang memanfaatkan asap ya. Oke. Kemudian asap harus selalu dikontrol supaya bebas dari abu. Nah, ini pentingnya ya. Makanya dia agak jauh nih. Dan ada kayak semacam saringan gitu. Namanya pembakaran kan ada abunya. Jangan sampai abunya ini ikut di permukaan daging atau ikan. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena abunya ini kan bisa karsinogenik ya ke kitanya. Nah, daging asap ini berbeda tadi yang saya bilang dengan sate. Kalau sate ini apa arangnya baranya satenya langsung di atasnya, tapi kalau asap ini agak jauh dan dia hanya memanfaatkan asap, tidak bersentuhan dengan sumber api gitu. Dan diusahakan ya itu si abunya itu nggak terbang, nggak ikut nempel ke permukaan-permukaan produk daging asap maupun ikan asap ini ya. Oke, daging asap asap harus selalu dikontrol supaya bebas dari abu. Kalau tidak, maka daging asap akan berjelaga, ya, berwarna hitam dan berasa pahit yang bersumber dari tadi abunya tadi ya. Selain berasa pahit, dia bersifat karsinogenik ya, yang seharusnya tidak kita makan. Oke, daging asap yang bermutu baik adalah berwarna kuning keemasan dan berbau sedap. Ya. Kemudian sosis ya, sosis merupakan produk emulsi yang membutuhkan pH tinggi yang berperan untuk meningkatkan daya ikat air ya pH-nya tadi. Kemudian interaksi antara air, tepung ya juga lemak dan protein yang ada di dalam daging. Masalah yang sering dihadapi dalam pembuatan sosis adalah pecahnya emulsi yang antara lain disebabkan penggilingan yang berlebihan, temperatur penggilingan dan pemasakan yang terlalu tinggi suhunya. Nah, ini ya biasanya makanya ibu-ibu rumah-rumah ya. Saya juga pernah bikin sosis gagal ya, untungnya dimakan sendiri nggak dijual ya. Itu karena saya ngegilingnya terlalu berlebihan. Harusnya kan digiling itu benar-benar pakai mesin menggiling, bukan pakai blender atau chopper. Ya, kalau saya kan di rumah punyanya blender. Ya, blender itu alat untuk ngeblend, untuk mencampur, bukan untuk menggiling. Ya, chopper juga alat untuk ngechop.
gitu ya, bukan untuk menggiling. Kalau menggiling ya pakai grinding ya, grinder harusnya ya, pakai grinder. Sementara di rumah nggak punya. Nah inilah yang menyebabkan sosis saya waktu itu sepertinya over gitu ya. Saya takut seratnya masih banyak, sehingga saya digiling tuh, bukan digiling ya, di blender sampai halus banget kayak bubur tuh. Ketika dimasukkan ke selongsong atau cetakan, udah nggak jadi, ya jelek jadinya. Kalian cobalah kapan-kapan ya bikin sosis sendiri. Ini tadi rangkuman ya teman-teman, bikin sosis, bikin bakso, dendeng, abon ya, kemudian nugget, daging asap ya. Oke, ini sosis, ini juga sosis. Banyak sekali versinya. Dan juga penelitian-penelitian yang sudah banyak dilakukan orang, pengukusannya berapa lama, kemudian formulasinya seperti apa, rasio daging dan juga tepungnya, bahan-bahan tambahannya berapa banyak. Nah, itu silakan cari versinya masing-masing yang pas menurut lidah dan juga selera kalian ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Atau ini deh, ide buat projectnya gimana? Mau buat apa? Yang daging ayam sama daging sapi. Daging ayam kelompoknya siapa daging ayam? Loh, nggak ada yang jawab. Daging ayam kelompoknya siapa daging ayam? Aura, Bu. Iya, Aura. Mau bikin apa, Aura? Ini kita belum tahu sih, Bu. Masih banyak bingungnya untuk daging ayam. Sama izin bertanya, Bu, untuk produk ini. Ini kita tuh boleh nggak sih, Bu, yang pengolahannya sederhana gitu untuk daging ayamnya atau harus kompleks gitu, Bu? Ya sederhana tapi ada inovasinya. Contoh kan, saya nyontohin kayaknya nugget ayam pak ada tambahan daun kelor gitu kan? Nah, ya kayak gitu itu kan sederhana ya. Apa itu terlalu kompleks? Sederhana, Bu. Berarti Iya, ya yang kayak penting gitu. ada tambahan inovasinya dari kitanya ya, Ibu ya. Iya. Nah, kalau Ya, contoh baik, Ibu. apa namanya, orang-orang itu di luar pakai tepung terigu, kalian mau pakai tepung kentang, apa tepung ubi kayak apa gitu. Tapi tetap harus ada latar belakang ya. Sesederhana-sederhananya kan kalian harus mencari kenapa sih kok inovasinya itu gitu. Meskipun ya udah banyak orang melakukan gitu. Tapi kan kalau beda tangan ya mungkin beda gitu hasilnya ya. Tuh, contoh pakai tepung talas beneng udah banyak orang ya yang pakai tepung talas beneng untuk bikin nugget, bikin donat segala macem gitu. Tapi kan ini dicoba lagi, dikonfirmasi lagi apakah hasilnya sama dengan hasilnya orang-orang atau berbeda gitu ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Jadi belum ada idenya, Aura. Untuk inovasinya sih belum sih, Bu. Baru kayak produknya gitu. Ini kan hari ini kan terakhir inovasi mah. Ide. Iya, Bu. Betul, Bu. Iya. I- Iya, nanti malam lah bersemedi ya. Oke, daging sapi siapa daging sapi? Kelompok siapa? Nah, mau buat apa? Lah, gimana kok belum ada? Sekarang kan nih ya, kalau kalian tahu olahan apa sih beef kofta, kemudian lencon, apa sih ya bacanya ya? Saya nggak ngerti juga. Lencon, terus kemudian surdung gitu ya. Itu bisa tuh kalian jadikan isian gitu, isian surdo gitu. Bener nggak ya saya ngomongnya ini bacanya ya? Surdo, surdo kalian tahu nggak sih?
roti dari adonan yang difermentasi itu. Tuh ya, roti fermentasi itu kan banyak orang yang jual pakai isian daging. Nah, itu mungkin bisa ya. Di olahannya jangan dipikir terlalu yang harus wah-wah gitu. Ini kan ya belajar aja gitu ya. Segera ya Jamal ditentukan. Oke, apa? Oh ya, minggu depan dibuat bikin ya. Nggak ada kelas deh minggu depan. Silakan ini buat adonannya. Kalau memang susah menentukan waktu, katakanlah harus fresh gitu ya. Kemudian ngumpulin orangnya susah buat panelisnya. Jadi itu dibuat dulu, nanti di frozen aja gitu. Atau pengemasannya gimana lah penyimpanannya. Tapi jangan sampai merubah eh, cita rasa ya. Kalian ngicipin waktu pas mateng, baru mateng banget cicipin. Wah enak banget nih masakan bikinan kita. Ketika udah disimpan nih ya karena kalian nunggu panelis disimpan seminggu atau enggak 2 minggu gitu. Terus kemudian rasanya beda. Itu jangan sampai ya. Akhirnya kan hasil penerimaan panelisnya jadi nggak sesuai dengan harapan gitu ya. Jangan lupa divideokan, kayaknya saya lupa deh ngasih di situ ya. Video pembuatan ya. Ya lupa saya. Nanti saya tambahin deh, saya kirim file yang baru. Oke, ada lagi? Tidak ada. Nah, silahkan minggu depan dibuat ya kelas, jadwal kelas atau jam untuk mata kuliah teknologi daging ikan dan telur ini silakan untuk dimanfaatkan dalam pembuatan atau penyelesaian proyek. Ya, nanti saling berkabar minggu depan siapa yang sudah buat ya. Berkabar aja Bu, kelompok ini udah gitu ya. Nanti tinggal nunggu panelisnya kapan gitu ya. Oke. Ya, kalau bisa nanti salah satu panelisnya mungkin bisa dilibatkan juga dosen Tekpang ya, dosen-dosen Tekpang dari apa? Dari masing-masing kelompok dua lah, 2 atau 3 gitu ya, masing-masing ini. Contoh Bu Nezli, Bu Nurul, Bu Ulan gitu ya, biar enggak biar mereka ini menjadi apa ya pembanding gitu. Kalau mahasiswa yang ngerasain pas lagi lapar-lapernya enak semua contrengannya ya. Terus kemudian ini dosen yang nggak lapar gitu. Ah, ini nih nggak terlalu enak nih ya butuh perbaikan ini gitu ya. Jadi kalau bisa dari kedua kelompok harus ada yang salah satu atau 2 atau 3 ya panelisnya itu dari dosen Tekmak ya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih semuanya. Tetap semangat ya meskipun tadi jadwal kuliah banyak sekali perubahan atau dosen-dosennya sedang tidak bisa mendampingi secara langsung di kelas karena memang demikian keadaannya ya. Ini proses akreditasi itu sudah mundur selama hampir 1 tahun ya, harusnya dikunjunginya atau dinilainya kita udah dapat nilai itu di awal-awal 2025, tapi sampai sekarang ya karena perubahan kementerian, perubahan presiden, segala macam ketentuan-ketentuan itu yang membuat proses ini mundur ya. Semoga kita doakan bersama, semoga program-program studi atau jurusan yang sedang melakukan persiapan akreditasi mendapatkan hasil yang terbaik ya. Itu juga insya Allah akan mendatangkan kemanfaatan ya untuk mahasiswa kita semua ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Ibu. Ibu.